benar, jadi nanti pada akhirnya kita dalam mengambil keputusan itu benar-benar yakin ikhlas, tidak ada rasa menyesal dan tidak ada rasa sedih gitu. Setuju banget, I couldn't be more agree. Kadang yang kita hindari dari perpisahannya itu memang bukan perpisahannya, bukan goodbye-nya, bukan kehilangannya, bukan karena takut dengan perpisahan, dahan, saying goodbye, memutuskan atau apapun deh. Kadang-kadang tuh bukan seringkali bukan takut sama itunya, tapi lebih takut kepada rasa sedih yang akan dirasakan setelahnya, rasa penyesalan yang akan kita rasakan setelahnya. Masih nggak tahu apakah kita akan kuat menjalani kesedihannya atau enggak. Banyakan dari kita nih pasti ini yang kita rasain, karena ada banyak kok orang yang sanggup memutuskan menjalani perpisahan, saying goodbye sama sesuatu dan tetap berbahagia, padahal sama-sama melakukan perpisahan, sama-sama saying goodbye. Kenapa kok aku nggak bisa begitu? Kenapa perpisahan di orang lain kelihatan mudah, di aku tuh enggak? Kenapa aku sedih? Kenapa aku berdarah? Kalau aku pingin loh berpisah sama dia sebenarnya, karena memang ini udah nggak bisa lagi, tapi aku nggak kuat ngejalanin sedihnya, takut menjalankan kegalauannya, rasa sakit hati dan penderitaan hati yang akan aku rasain kalau aku mengambil keputusan itu. Padahal sebenarnya rasa takut, rasa menyesal, rasa sedih ini tuh bisa banget kita tanggulangin, bisa banget kita hadapin, bisa banget kita jalani dengan senyuman, dengan hati yang damai sejahtera, tetap lega, bahkan bahagia. Meskipun sebenarnya ini bukan keputusan yang mudah, atau bukan keputusan yang mau kita ambil, atau sebetulnya ini adalah keputusan yang sangat membuat kita sedih. Bisa banget kita hadapin dan kita jalani dengan hati yang lapang, bahagia, karena kita udah puas, udah lega, udah tahu kalau kita udah mencoba melakukan yang terbaik, sudah menjadi versi yang terbaik buat kebutuhan hubungan ini, buat kebutuhan masalah ini, buat kebutuhan ujian ini, buat kebutuhan kondisi ini. Kita udah tahu banget bahwa segala cara sudah kita lakukan, hasilnya tetap zonk, sehingga memutuskan untuk melepaskannya, membiarkannya pergi, menyudahinya sampai di sini adalah satu-satunya pilihan yang mau tidak mau harus aku ambil. Tapi karena aku tahu aku sudah melakukan yang terbaik, aku seperti sudah puas, jiwaku seperti sudah puas, sehingga nggak ada lagi rasa menyesal, rasa takut, rasa sedih yang berkepanjangan yang akan kita rasain. Walaupun setiap orang namanya menghadapi perpisahan itu pasti akan ada sedihnya, akan ada menyesalnya, tapi nggak akan berlarut-larut. Emang pada saat kita lagi mengalah gitu ya, waktu kita lagi menjalani ujiannya dan kita menjadi sisi yang mengalah terus, sisi yang berusaha untuk sabar dan baik terus, memang di situ kelihatannya kita kayak kalah, kelihatannya kita kayak quote unquote ya, kayak hina, kayak rendah, kayak nggak punya kekuatan, kayak nggak punya power. Padahal orang yang paling besar kekuatannya, orang yang paling punya super power adalah orang yang mampu untuk bersabar dan mengalah. Kalau kita nggak punya kekuatan yang sebegitu besarnya di dalam diri kita, satunya hal yang akan kita lakukan ketika kita berada dalam masalah adalah marah, emosi, memfitnah, ngejelek-jelekin orang, mencuci otak orang untuk berpikiran jelek tentang orang itu, membenarkan diri sendiri, marah sama keadaan, emosi, mencaci maki. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia nggak kuat sama emosi yang bergemuruh di dalam dirinya. Dia nggak sanggup mengontrol dirinya sendiri. Tapi orang yang memiliki dan diberikan kekuatan lebih sama Tuhan adalah orang yang bisa menahan dirinya untuk terlebih dahulu memikirkan semuanya sejernih mungkin, untuk tetap bisa melakukan yang terbaik karena aku ingin keluar sebagai pemenangnya, terus bisa menjadi versi yang terbaik buat diri aku sendiri, supaya ketika fase ini sudah sanggup aku lewati, gak cuman masalahnya selesai, tapi akunya menjadi lebih penuh, akunya menjadi lebih dewasa, akunya menjadi lebih berisi, bahagia, bijaksana. Bukan untuk orang lain, bukan untuk dianggap bagus sama orang lain, hebat sama orang, bukan itu. Tapi untuk ketenangan kita sendiri, untuk kedamaian kita sendiri, untuk bisa move on, melangkah dengan penuh kepastian, senyuman dan kebahagiaan apapun keputusan akhirnya. Tapi menurut Mimi memang pada akhirnya keputusan itu bentuknya bisa apa saja, bisa berakhir, bisa berpisah, bisa menyudahi, bisa meng-cut off, bisa terus bertahan, bisa memaafkan, bisa tetap menerima, bisa tetap bersama-sama, bisa tetap mencoba lagi. Keputusannya bisa apapun. Sekarang yang paling penting untuk kita upayakan adalah bukan cuma sekedar akhirnya, tapi bagaimana ketika keputusannya sudah kita ambil, kita tetap bisa merasa damai, sejahtera,
bahagia, tenang di dalam sini. Itu kan sebenarnya. Nah, kalau hati kita udah tetap bisa tenang, bisa bahagia, bisa senyum, mengambil keputusan dan menjalani keputusan apapun, sebenarnya ke depan nanti ada hal apapun yang harus kita lewatin, yang harus kita jalanin, kita akan legowo-legowo aja kok. Kita akan enak-enak aja kok melangkah. Kita nggak akan menengok ke belakang dan menyesali apa yang kita udah lakukan di belakang sana, baik itu baik-baiknya ataupun buruk-buruknya. Akan optimis, kita akan semangat menatap masa depan karena kita tahu apa aja yang udah kita lewatin di belakang. Kita tahu sebagaimana kita berusaha dan berjuang untuk tetap berdiri pada hal-hal yang benar dan membahagiakan, sehingga kita siap menatap masa depan, menyambut apapun yang akan datang di depan sana. Tuh, jadi kita tanya yuk sama diri sendiri mulai sekarang, kenapa sih kita menghindari atau takut banget sama keputusan itu? Apapun itu, mau itu bercerai, berpisah, meninggalkan, memutuskan. Sebenarnya bukan itunya yang bikin kita takut, tapi rasa yang akan muncul setelahnya, kesedihan dan kegalauan yang akan muncul. Tapi kesedihan dan kegalauan itu sangat bisa kita hadapi kalau kita tahu kita sudah melakukan yang terbaik dan menjadi versi terbaik untuk diri kita sendiri mulai dari saat ini. Kayak lagi, jadi versi terbaik untuk diri sendiri, baik dan sabar untuk diri sendiri, bukan untuk dia, bukan biar dia berubah, bukan biar dia baik sama kita ya. Jadi buat teman-teman ibu-ibu mungkin di sini lagi menghadapi situasi yang sangat sulit, yang bingung, gue tuh sebenarnya harus melakukan apa saat ini, gue harus ngapain sih, endingnya akan gimana, apa yang harus dilakukan. Coba deh selalu pilih untuk bersikap sabar, baik, namun bisa tegas ketika kezaliman terjadi berulang kali, dan terus membimbing diri kita untuk lebih menghargai dan mencintai diri kita sendiri lebih daripada kita menghargai dan mencintai orang lain, biar perjuangan ini nantinya akan menemukan akhir yang paling pas dan paling sanggup untuk kita jalani, baik itu adalah berpisah atau mempertahankan atau memilih menerima dan memaafkan. Pokoknya apapun yang kita putuskan di depan sana nantinya, kita akan ikhlas, gak ada rasa menyesal dan gak ada rasa takut, gak ada rasa sedih, tetap bisa senyum, tetap bisa bahagia. Nah, itu kita udah melakukan yang terbaik, dan ternyata melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, tetap menjadi baik dan sabar, itu ternyata bukan buat orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Ternyata itu perisai buat diri kita sendiri, penjaga kita. One day kita kenapa-napa, ada apa-apa, kita akan ikhlas ngejalaninnya, kuat dan tetap bisa senyum karena kita tahu selama ini kita udah jadi versi terbaik yang kita bisa. Tuh ya. Jadi ibu-ibu masih pada bingung, lagi banyak masalah, lagi ada ujian berat saat ini dan gak tahu mau melakukan apa, yuk putuskan untuk kita akan melakukan yang terbaik. Dimulai dari situ dulu. Nanti insya Allah ibu-ibu jalannya pelan-pelan kebuka kok. Nanti Tuhan akan ngebuka loh tabir-tabir fakta. Tabir-tabir fakta yang akan membuat kita semakin kuat untuk cenderung menjalani keputusan yang mana nih, yang A atau yang B. Kitanya udah baik duluan, kitanya udah punya niat baik duluan deh, bersikap baik duluan. Nanti tabir fakta itu yang bukain Allah, yang bukain itu Tuhan. Tiap tabir fakta yang hadir, baik itu yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, ujung-ujungnya akan membuat kita kuat untuk menjalankan suatu keputusan. Itu kalau berdasarkan dari apa yang Mimi alamin. Mungkin berdasarkan dari Kanining juga nih, barangkali itu bisa sedikit membantu dari kegalauan atau kesedihan yang saat ini lagi dirasain sama ibu-ibu semua, yang ujiannya mungkin lagi berat banget saat ini. Tetap semangat, menyayangi diri sendiri, tetap melakukan yang terbaik dan menjadi versi yang terbaik buat diri kita sendiri. Semoga Allah segera memberikan jalan keluar. Amin.